Hai, perkenalkan nama saya Ratna Hamidah. Hari ini kita akan ngobrol santai mengenai hal yang sering kita lakukan di setiap harinya, bahkan kita lakukan di setiap waktu. Hal itu adalah hal yang biasa kita lakukan, tetapi ternyata pengaruhnya itu sangat besar bagi kehidupan kita, yaitu tentang budaya digital dan juga media sosial. Sekarang kita coba pikirkan berapa jam waktu yang kita habiskan selama satu hari untuk memegang HP, seperti hal scroll TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, mantau story orang lain, dan juga hal lain yang berkaitan dengan handphone dan media sosial. Jadi hal itu juga sering aku lakuin, dan ternyata kita itu kayak hidup di dua dunia, yaitu di dunia maya dan dunia nyata. Tapi kalian pernah mikir nggak sih, dengan adanya media sosial, kita itu jadi berpengaruh bagi kehidupan kita, seperti cara berpikir kita, mindset kita, cara kita memandang orang lain dari yang ditampilkan di media sosial itu, dan lain sebagainya yang kita lihat dari media sosial itu, yang bahkan ternyata nggak nyata di dunia. Di dunia nyatanya itu ternyata nggak semulus yang ada di dunia maya yang kita lihat di handphone itu, guys. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai hal itu. Jadi mari kita simak videonya. Yang pertama kita akan membahas mengenai etika bermedia sosial. Jadi kayak bagaimana kita bertindak yang baik di media sosial. Nah, kalian pernah nemu nggak di komentar-komentar TikTok, Instagram, dan aplikasi lainnya yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga masih banyak aplikasi yang belum saya sebutkan. Nah, kita itu kadang menemukan komentar negatif, seperti kita di body shaming, kayak kamu kok lebih kurusan tahun kemarin, kok kamu sekarang hitam, kok kamu sekarang ada jerawatnya, kok kamu ini ya gitu. Pokoknya yang negatif-negatif itu, dan lebih parahnya komentar negatif itu dibuat sebagai bahan ejekan atau bahan hiburan bagi orang-orang yang ada di media sosial tersebut. Dan padahal di balik itu semua ada manusia yang kalian katain itu sakit hati, dan mereka juga punya keluarga. Tapi karena kita nggak ketemu langsung di dunia nyata, makanya kita kadang lupa tentang sopan santun. Sama seperti di dunia nyata, sebaiknya di dunia maya itu kita juga menerapkan aturan yang tak tertulis, seperti jangan menyebarkan hoaks, jangan menyebarkan aib, jangan menghina, jangan saling menuduh, dan jangan saling memberikan hal yang negatif kepada orang di media sosial begitu. Nah, etika bermedia sosial ini, etika digital ini bukan soal hal yang kaku, tetapi soal empati kita. Kita bisa kritik, kita bisa memberikan opini, kita bisa memberikan sudut pandang kita dengan cara yang baik. Kenapa harus kita menggunakan kata yang kasar kalau yang baik itu bisa? Nah, sekarang kita akan membahas konten viral dan juga dampaknya. Untuk dulu kan kita upload video itu nggak viral semudah sekarang gitu. Jadi kayak sekarang itu lebih gampang untuk kita memviralkan sebuah video. Tetapi dengan adanya kemudahan itu, kadang terdapat konten yang kurang berbobot dan juga mendidik yang viral di media sosial, seperti ada yang jatuh di videoin, terus live yang tidak jelas, seperti live yang dilakukan 24 jam itu. Lalu ada konten yang pokoknya konten-konten yang kurang baik, seperti contohnya itu konten yang dilakukan oleh seorang kakek di FYP saya itu, lewat konten yang dilakukan oleh seorang kakek-kakek atau nenek-nenek yang mereka itu sudah sepuh. Mereka melakukan live, lalu mereka duduk di sebuah kolam gitu yang isinya air, dan nanti kita akan memberikan gift. Penonton itu memberikan gift melalui live tersebut. Lalu dengan ucapan terima kasihnya itu si kakek dan neneknya ini mengguyur air menggunakan gayung ke tubuh mereka. Jadi kayak terkadang demi viral itu seseorang mengorbankan dirinya sendiri, bahkan juga kadang membuat sensasi gitu loh. Padahal hal viral ini kadang kayak petir, kayak terang sesaat, tetapi bisa membakar kita kalau kita tidak hati-hati. Nah, kita sebagai penonton, kita juga harus andil dalam hal itu. Kita
kita kan yang nonton, kita yang nge-share, kita yang memberikan komen, kita yang memberikan like, dan kita yang ikut memperkuat tren yang kadang nggak sehat itu. Jadi kayak kita harus bisa memfilter mana konten yang bagus, mana yang enggak gitu. Jadi agar semua konten-konten yang kurang berbobot mendidik tadi tidak gampang viral dan dilihat orang lain dan membuat salah kaprah. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasa kalau kalian itu tertinggal dan juga sering ngebandingin diri kita sendiri dengan apa yang kita lihat di media sosial? Jadi aku itu sering ngerasa kayak gitu, dan kadang setelah melihat apa yang teman-teman aku posting itu langsung kayak berpikir kok aku nggak bisa kayak mereka gitu loh. Nah, kadang saat scroll Instagram, scroll TikTok, kita ngelihat teman kita liburan ke sana ke sini, lalu mereka makan ini itu, mereka bisa beli ini itu, dan hal-hal lain yang mereka posting di media sosial. Terus kayak kita jadi berpikir, aku kapan ya kayak gitu. Nah, padahal di realitanya itu terkadang gak sebaik apa yang mereka posting di media sosial. Jadi kayak yang mereka nangis, yang mereka pusing-pusing, yang mereka bernegatif thinking itu nggak diposting di media sosial. Jadi di media sosial itu terkadang yang diposting memang yang bagus-bagus aja. Kalau untuk yang kurang bagus kayak kita nangisnya, kita sedihnya, kita apanya kan nggak diposting di media sosial. Jadi kayak kita itu jangan ngebandingin apa yang ada di media sosial dengan kehidupan kita, karena ya mereka itu posting yang indah-indah, bukan yang sedih-sedih gitu guys. Jadi jangan buat standar yang ada di media sosial itu untuk standar kehidupan kita di dunia nyata, karena itu sangat jauh sekali dan sangat bertolak belakang dengan di dunia realitanya. Lalu kita akan bahas mengenai cyberbullying. Kalian tahu nggak sih apa itu cyberbullying? Jadi cyberbullying ini saya ambil dari Google. Jadi cyberbullying ini adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui internet atau teknologi digital seperti media sosial, aplikasi chatting, atau platform game online. Perilaku ini mencakup tindakan yang disengaja dan berulang untuk menyakiti, menakuti, atau mempermalukan seseorang. Jadi cyberbullying ini sepertinya sudah banyak terjadi di media sosial, terutama di media sosial TikTok. Jadi di TikTok ini kan aplikasinya aplikasi yang menampilkan video dan juga foto-foto yang kita bisa sampaikan di TikTok. Nah, di TikTok ini banyak sekali cyberbullying, seperti terkadang misal kita mengupload video lalu ada yang ngatain kita pick me, dan juga nanti hal itu terkadang malah membikin orang-orang yang membaca itu juga ikut ngata-ngatain gitu loh. Padahal kan itu belum tentu benar dan belum tentu orang itu aslinya emang pick me gitu loh. Jadi kayak sudut pandang kita itu berbeda dengan sudut pandang orang lain, tapi karena kadang kayak kita kemakan komentar negatif dari orang-orang yang lain-lainnya, yang mereka komentar negatif itu kadang itu seperti kayak kayak bukan mengajak sih, kayak mempengaruhi pemikiran orang lain yang membaca itu untuk ikut menjelek-jelekan si yang membuat video itu gitu loh, kayak ikut ngata-ngatain gitu. Jadi sebaiknya kita itu jangan terlalu jangan terlalu FOMO, jangan kayak ikut-ikutan ngata-ngatain, ikut-ikutan kayak ngejelek-jelekin gitu, jangan guys. Jadi kayak kita kalau bisa jangan mengikuti hal-hal cyberbullying tersebut gitu loh. Untuk kayak kita kadang harus berpikir kalau gimana kalau yang dikatain itu kita sendiri gitu loh. Jadi kayak bisa kayak kita bisa lebih mikir untuk hati-hati untuk ngomong gitu di media sosial. Nah, jadi kita itu harus berhati-hati dalam bermedia sosial dan jangan sampai kita mengikuti hal cyberbullying tersebut. Hal yang sangat negatif sih itu guys. Jadi kayak itu sangat menyakiti orang lain. Nah, jadi kayak kan terkadang kita itu nggak tahu apa yang di realitanya, apa yang di dunia nyatanya, apa yang mereka sebenarnya hadapin di dunia nyata gitu loh guys. Jadi kalau di media sosial itu ya emang kayak
yang diposting kan yang indah-indah, kayak misal ada seseorang yang si A memposting membeli motor terus diposting. Nah, kan kadang kayak di media sosial itu taunya dia pamer, dia sombong, dia ini, dia itu. Tapi ternyata kita nggak tahu kalau ternyata di realitanya itu dia emang benar-benar bekerja sekeras mungkin untuk mendapatkan motor tersebut. Dengan memposting itu dia kayak seneng gitu loh, ingin menyampaikan sebuah, kayak memberitahu tentang apa ya, hasil jerih payahku selama ini, kayak sebuah pencapaian yang dia sudah capai gitu, lalu dia ingin posting di media sosial. Tapi kan kadang orang yang di media sosial itu nggak tahu kayak gitu, jadi kayak mereka taunya dia pamer, dan kadang kayak mereka itu juga tega untuk ngatain di komentar kayak, oh kamu pamer, kamu gini, kamu ini, itu. Nah, itu yang membuat cyberbullying ini terjadi. Jadi kayak kadang komentar itu nanti bisa bikin pikiran orang lain yang membaca itu ikut ngata-ngatain, dan hasilnya akan menjadi cyberbullying tadi. Jadi kita harus bijak-bijak dalam bermedia sosial ya guys. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tekanan sosial dari like dan juga followers. Kalian pernah mikir nggak, kalian itu ngepost video atau foto lalu like-nya dikit terus kalian hapus, lalu kalian kayak kok yang lihat itu aja, dan juga kayak kok nggak viral, kok nggak ini, terus kalian hapus, like-nya dikit hapus, komentarnya dikit hapus gitu loh guys. Nah, sekarang eksistensi kita itu seolah-olah dinilai dari angka itu. Jadi kayak seberapa banyak kita di like, seberapa banyak orang yang komen di video kita, seberapa banyak followers kita, kayak hal itu sering terjadi di Instagram sih biasanya. Jadi kayak terkadang teman-teman aku itu kayak kok pengikutmu banyak kok kamu yang like banyak kok kamu yang komentar bisa banyak. Nah, itu kayak jadi standar teman-temanku sekarang gitu loh guys. Nah, padahal kita ini bukan angka, dan kita ini juga bukan bukan konsumsi publik lah. Nah, banyak orang yang capek jadi versi sempurna untuk untuk mengikuti standar yang ada di media sosial. Jadi kayak kita itu kayak capek menjadi sempurna untuk dilihat orang lain gitu loh. Nah, padahal kita itu yang di realitanya nggak kayak gitu. Jadi kayak kita demi konten yang bisa di like banyak orang, bisa di komentar banyak orang, itu kita kadang kayak membuat caption yang seolah-olah kita itu puitis, jadi kayak kita bisa dianggap pinter gitu. Nah, padahal itu bukan asli kita gitu loh. Jadi kayak kita kadang ngepost hal yang bikin mereka itu berpikiran bahwa kita itu ini itu, tapi ternyata di realitanya itu ternyata membuat kita kayak terlalu memaksa diri kita gitu loh, dan kita jadi bukan diri kita yang sebenarnya. Nah, jadi kalau bisa kita itu menampilkan apa yang kita punya dan kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan kita membuat apa yang kita tampilkan itu untuk memuaskan opini dari orang-orang yang akan melihat konten kita. Jadi kita membuat mereka itu terkesima dengan apa yang kita posting, padahal itu bukan kita. Jadi sebaiknya kita memposting apa yang sesuai dengan kemampuan kita dan kita punya. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai budaya digital dan dunia sosial dan media sosial. Jadi teman-teman, dunia digital ini adalah udah kayak dunia kedua bagi kita semua. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa kita ini manusia, kita itu manusia di dunia nyata, bukan manusia yang hidup di dunia media sosial atau dunia digital. Jadi kita itu punya rasa, punya batas, punya tanggung jawab, dan jadi kayak mau seaktif apapun kita di media sosial, jangan lupa tentang nilai-nilai dasar kita sebagai manusia, seperti sifat empati, sifat hormat, sikap sadar, sikap jujur, dan sikap lain-lainnya. Nah, semoga setelah menonton video ini kita bisa lebih bijak dalam bermedia sosial, berani untuk speak up, tetapi kita harus speak up dengan yang baik, jangan kasar, dan juga kita bisa menjadi real, bukan demi viral kita mengada-ada diri kita sendiri. Dan yang paling penting, kita tetap harus menjaga hati dan jangan sampai rusak karena algoritma yang ada di TikTok, di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan di aplikasi yang lain-lainnya.
Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan kata yang saya lakukan selama pembuatan video ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton. Bye bye.